Selamat datang kembali di dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan membahas mengenai fungsi dua pubah atau lebih. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai turunan parsial dan apa hubungannya dengan turunan. Mari kita mulai. Nah, kita akan mulai dari definisi dari turunan parsial sendiri. Misalkan F adalah fungsi bernilai real dengan domain D subhimpunan dari R2 dan AB anggota D adalah titik limit dari himpunan D dari domain D. Turunan parsial F terhadap X di titik A, B adalah notasinya seperti ini, F subscript X, A, B, yaitu didefinisikan sebagai limit dari delta X menuju 0 dari F dari A plus delta X, B min FAB dibagi delta X jika ada, begitu juga tentang turunan parsial F terhadap Y. Dalam hal ini mirip seperti turunan biasa, hanya saja di satu variabelnya adalah fix. Dalam hal ini, peubah Y-nya, Y9B, kalau kamu lihat adalah fix ketika F eh, ketika kita bicara mengenai turunan parsial F terhadap X. Begitu juga ketika turunan parsial F terhadap Y, dari definisi kita melihat bahwa X-nya itu tetap. X-nya itu tetap, yang berubah adalah Y-nya. Gitu ya. Nah, dari sini kita melihat terlebih dahulu arti geometris dari turunan parsial dari Z sama dengan fxy terhadap X dan terhadap Y di titik A, B. Tadi kita lihat turunan parsial F terhadap X itu artinya Y-nya konstan sama dengan B. Lalu turunan F terhadap Y itu X-nya adalah konstan dan Y-nya yang berubah. Sehingga ini delta Y perubahannya menuju 0, ini perubahannya menuju 0 ya. Mari kita lihat terlebih dahulu interpretasi geometrisnya. Bayangkan saya punya di ruang R3, lalu saya punya permukaan merah yaitu adalah permukaan Z sama dengan fxy di sini. Lalu yang saya lakukan adalah apa? Untuk yang pertama, saya mau mencari turunan parsial F terhadap X. Di sini kamu lihat bahwa Y-nya itu tetap. Apa artinya Y-nya itu tetap? Ketika Y-nya itu tetap, artinya seolah-olah saya memotong permukaan itu dengan bidang Y sama dengan B. Hasil potongannya itu adalah kurva berwarna ungu gitu ya. Jadi kalau saya lihat di bidang sekarang XZ, XOZ, di bidang XOZ yaitu di bidang Y sama dengan B, maka saya akan dapat gambaran kira-kira ini adalah kurva ungunya gitu. Maka kemiringan dari garis hijau ini yang kita tuliskan sebagai do F. Do X di titik A, B, yaitu B-nya tetap, X-nya saja yang berubah gitu ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya sudah tahu begitu saya diberikan gambar secara geometris saya langsung tahu bahwa do F do X ini positif, negatif atau nol gitu ya. Dan cara yang sama apa yang dimaksud dengan turunan parsial F terhadap Y artinya saya punya bidang yang sama, permukaan yang sama Z sama fxy. Lalu kalau kamu lihat turunan parsial F terhadap Y artinya X-nya sama dengan A fix. Artinya saya memotongkan permukaan itu dengan bidang X sama dengan A. Hasil perpotongannya itu adalah kurva berwarna ungu. Dalam hal ini, saya lihat kembali untuk permukaan X sama dengan A, saya punya profil Y terhadap Z di bidang YOZ ketika X sama dengan A, yaitu profilnya kira-kira seperti ini. Dan kemiringan garis hijau ini diberikan oleh do F, do Y di titik A, B, yaitu A-nya adalah fix, Y-nya adalah berubah. Jadi ketika dia Y-nya berubah, ini adalah seperti apa gitu ya. Kita melihat kalau dari grafik ini kita lihat bahwa do F, do Y-nya adalah negatif, kalau yang tadi do F, do X-nya di titik A, B adalah positif gitu ya. Jadi itu adalah interpretasi geometris dari turunan parsial F terhadap X dan turunan parsial F terhadap Y. Pertanyaannya, apakah turunan parsial ini adalah turunan dari fungsi dua peubah yang kita inginkan? Apakah itu? Ya, nah, eksistensi turunan parsial ternyata tidak mengakibatkan adanya turunan pada arah lain. Belum tentu menyebabkan adanya turunan pada arah lain. Yang pasti pada arah X dan pada arah Y. Dalam hal ini pada arah X yang positif dan pada arah Y positif itu
eh, dia mempunyai turunan gitu ya, karena kita jadi turun satu dimensi karena kita melihat gambar dua dimensi saja. Nah, eksistensi turunan pada berbagai arah tidak mengakibatkan eksistensi bidang singgung di titik tersebut gitu ya. Karena kita tahu ketika kita bicara tentang fungsi dari R ke R, ketika kita bicara tentang fungsi F dari R ke R, itu saya punya grafiknya, ini X, ini Y, saya punya ini grafik Y sama dengan fx. Lalu saya punya ini di titik A. Pertanyaannya, apakah F terdiferensialkan di A? Apakah F mempunyai turunan di A? Turunan di A itu seperti apa gitu ya? Turunan di A itu seperti apa? Nah, turunan di sini didefinisikan sebagai apa? Turunan di sini itu didefinisikan sebagai apakah di titik ini bisa saya buat garis singgungnya? Kalau bisa saya buat garis singgungnya, maka kemiringan garis singgung di titik itu, kemiringannya itu yang kita katakan turunannya di titik A, gitu ya. Kalau sekarang kita dimensinya ada dua, nah ini akan lebih umum, yaitu bukan eksistensi dari garis singgung, tapi eksistensi dari bidang singgung. Eksistensi dari bidang singgung ya. Nah, untuk melihat contohnya, kita melihat contoh yaitu misalkan saya punya fxy itu adalah xy dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. 0, xy-nya tidak sebenarnya 0, xy untuk xy lainnya nih. Nah, kita sudah dibuktikan bahwa limit f x, y untuk x, y mendekati 0,0 ini tidak ada. Gitu ya, kita sudah buktikan sebelumnya. Akibatnya f fungsi f tidak kontinu di 0,0. Ya, tentu saja ketika kita bicara tentang turunan gitu ya. Kita punya kalau dia mempunyai turunan, maka dia akan kontinu gitu ya. Nah, kita ingin punya eh, sifat yang sama di dimensi yang lebih tinggi gitu ya. Kalau dia mempunyai turunan, pada akhirnya di fungsi dari R2 ke R itu mempunyai turunan itu artinya ada bisa saya buat bidang singgungnya di sana gitu ya. Tetapi ketika saya punya terturunkan hasilnya harus kontinu. Akibatnya kalau dia tidak kontinu dia tidak mempunyai turunan gitu ya. Kira-kira kita menginginkan sifat itu tetap ada. Kita menginginkan ketika kita mendefinisikan nanti turunan di dimensi f dari R2 ke R, kita inginkan sifat bahwa kalau dia mempunyai turunan, kalau dia mempunyai bisa saya buat bidang singgung di titik itu, maka dia harus kontinu di titik itu gitu ya. Kebalikannya kalau dia tidak kontinu, maka tidak bisa saya bikin bidang singgung, maka dia tidak terdiferensialkan di titik itu. Nah, itu sifat yang kita inginkan ya untuk perumuman dari fungsi f dari R ke R ke fungsi f dari R2 ke R. Oke. Nah, jadi saya mau memberi contoh bahwa di sini turunan parsial terhadap X di 0,0 ada, turunan parsial terhadap Y di 0,0 juga ada, tetapi karena F-nya tidak kontinu, ya ini bukan turunan yang kita cari. Karena kalau F-nya tidak kontinu, berarti turunannya dia harus kalau tidak kontinu, artinya seharusnya dia nggak punya turunan. Tapi turunan parsialnya ada. Gitu ya. Artinya turunan parsial itu bukan turunan yang kita inginkan. Ya, hati-hati sekali. Nah, coba kita lihat bagaimana melihatnya. Kita mau melihat do F, do X di titik 0,0 gitu ya. Karena ini fungsinya seperti ini, tidak bisa saya turunkan langsung karena di eh, X, Y yang ini X, Y maaf ini saya salah sama dengan 0,0 gitu ya. Kalau di 0,0 dia sama dengan 0 gitu ya. Jadi do F do X di titik 0,0 saya hanya bisa menggunakan definisi karena memang dia tidak kontinu ya. Karena dia terbagi menjadi dua buah ini. Maka ini adalah limit dari tadi do F do X
delta X-nya itu berubah menuju nol dari apa? F dari nol plus delta X, koma nol min F 0,0 dibagi dengan delta X ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi limit delta X menuju nol dari nol tambah delta X. Ini akan berubah menjadi Y-nya adalah nol. Jadi saya punya nol dibagi dengan dibagi dengan delta X pangkat 2 gitu ya. Dan ini harus sama dengan nol gitu ya. Kamu bisa lakukan cara yang sama juga. Kamu bisa lakukan dengan cara yang sama juga. Ini betul ya. Ini X, Y ini, bentar, saya takutnya salah. Bentar. Oke ya. Jadi saya punya F 0, delta X. Berarti ini nol dibagi dengan Y kuadrat gitu. Dikurangi nol dibagi dengan Y-nya nol, X-nya delta X ya maaf. Ini jadi saya salah. Ini dibagi dengan delta X pangkat 2 gitu ya. Ini dibagi dengan delta X. Ini menjadi limit dari delta X menuju nol dari nol dibagi delta X pangkat 3. Dan ini sama dengan tentunya sama dengan nol ya. Oke ya. Hati-hati, ini bukan pembagian nol dengan nol ya, tapi nol dibagi dengan sesuatu yang menuju nol tapi tidak pernah nol sehingga hasilnya adalah nol. Nah, kamu bisa membuktikan juga dengan cara yang sama. Dapat ditunjukkan do F, do Y di titik 0,0 juga adalah nol. Gitu ya. Jadi di sini di titik 0,0 turunan parsial pada arah X, turunan parsial terhadap arah Y, di titik 0,0 itu adalah turunan parsial F terhadap X dan turunan parsial F terhadap Y adalah nol gitu ya. Tapi dia tidak kontinu. Akibatnya kalau tidak kontinu seharusnya kalau kita ingin sifat itu tetap dipertahankan, tidak kontinu, dia tidak mempunyai bidang singgung. Tapi turunan parsialnya ada. Artinya turunan parsial itu bukan turunan yang kita mau. Ya, turunan parsial itu tidak menjamin eksistensi dari bidang singgung yang kita inginkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu di buku ada contoh yang lebih sederhana untuk memperlihatkan hal ini. Kau bisa lihat dari buku teks. Nah, ini notasi saja. Kalau misalkan do Z, do U, ini ada tulisan V, artinya V-nya fix. Dia berubah terhadap U. Dengan cara yang sama, do Z, do U, VW, ini artinya variabelnya ada U, VW, tapi VW-nya fix, hanya turunkan terhadap U gitu ya. Ini penulisan yang lain seperti ini. Ya, oke. Nah, bagaimana memperluas konsep turunan atau eksistensi garis singgung itu ke dimensi yang lebih tinggi ya pada akhirnya bidang singgung ya, yaitu adalah konsep diferensial. Oke, kita masuk ke konsep sekarang konsep diferensial. Dalam fungsi satu kubah berlaku delta y itu sebenarnya fx tambah delta x min fx ini didekati dengan dy yang sebenarnya f aksen x delta x saat fx-nya terdiferensialkan di x ya. Saya mengingatkan kembali konsep ini ya, konsep keterdiferensialan. Kalau kamu ingat kembali, maaf, ini jadi oke. Oke ya. Saya ingatkan kembali ketika misalkan saya bicara tentang fungsi ini X dan Y ini di R2 saja. Ini di R2 saja gitu ya. Lalu saya punya fungsinya kira-kira fungsi kuadratik saja ya. Jadi shoot gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah apa? Misalkan saya punya di sini ada titik A. Gitu ya. Ini tentu saja kalau ini Y sama dengan fx, ini adalah FA gitu ya. Ini adalah FA. Oke, ketinggian FA. Oke. Nah, terus fx ditambah delta x adalah apa? Ya, saya pakai A aja ya, supaya kamu nggak bingung. FA ditambah delta x, misalkan delta x -nya positif, delta x-nya yang ini adalah A ditambah delta x, berarti ini adalah delta x, maka F dari A itu plus delta x adalah yang ini. Waduh, katakanlah yang inilah ya, supaya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Jadi FA plus delta X itu adalah apa? Ini adalah ini.
Ini adalah F dari A plus delta X min F A gitu ya. F A plus delta X min F A. Jadi saya mau melihat perubahan perubahan ketinggian itu ya. Yang ini akan kita sebut sebagai delta Y. Nah, delta Y ini dihampiri dengan apa? Dihampiri dengan DY. DY itu siapa? DY ini. Gitu ya. Ini dihampiri dengan DY. Dan DY-nya ini kita sebut nanti pada akhirnya ada diferensial. Diferensialnya adalah apa? Diferensial DY-nya itu adalah apa? Jadi ke ini saya mencari turunan di titik A. Jadi kemiringannya, ini kemiringannya diberikan oleh kemiringan garis singgungnya. Garis singgung ya grafik yes benar fx di x sama dengan a diberikan oleh f aksen a betul ya teman-teman ya f aksen a ini apa artinya ketika dia berjalan satu maka dia akan bertambah tinggi sebesar f aksen a setuju ya teman-teman ya ini yang namanya kemiringan f aksen a kalau kemiringannya dua artinya setiap kali x-nya bertambah satu dia bertambah dua gitu dengan cara yang sama gitu ya jadi kalau setiap kali saya bertambah satu, dia bertambah f aksen A. Tapi dia bertambah delta X. Maka pertambahan ketinggian ini diberikan oleh apa? Ini diberikan oleh f aksen A. Kalau tadi dikali satu, ini dikali dengan delta X. Jadi yang hitam ini, delta Y dihampiri oleh ini. Gitu ya, ini yang kita sebut sebagai DY, diferensialnya. Nah, nanti ini yang kita definisikan sebagai turunan kan, turunan. Jadi nanti lihat di depan delta X itu siapa? Nah, itu jadi turunan gitu ya. Dan dapatnya dari mana? Tinggal saya selisihkan saja. Selisihkan nanti dekatnya menjadi itu gitu ya. Oke, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, jadi eh, oke, ini fungsi definisi diferensial total dari suatu fungsi. Misalnya Z sama dengan fxy dengan domain D subhimpunan dari R2 mempunyai diferensial total di ini. Jika delta Z-nya itu adalah sama dengan fx plus delta x, y plus delta y. Ini persis sama teman-teman, cuma di dimensi yang lebih tinggi. Fungsi dari R2 ke R. Ini X plus delta X, Y plus delta Y dikurangi fx y itu harus sama dengan A ditambah delta X ditambah B plus delta Y ditambah epsilon dikali delta X delta Y gitu ya. Dan A dan B-nya itu tidak bergantung dari delta X delta Y dan berlaku errornya itu adalah kecil gitu ya. Errornya itu kecil. Error terhadap panjang delta X delta Y itu benar nol. Nah ini sebenarnya persis sama juga ketika misalkan saya punya ini ya. Maaf. Persis sama juga ketika saya punya ini. Jadi katakanlah saya punya fx-nya itu sama dengan x kuadrat gitu ya. Maka fx tambah delta x ini adalah apa teman-teman? Ini adalah x ditambah delta x pangkat 2 gitu ya. Ini sama dengan x kuadrat plus 2x delta x plus delta x pangkat 2. Maka kalau kamu lihat fx tambah delta x min fx ini adalah yang tadi dikurangi dengan x kuadrat. Ini adalah 2x. Maaf. Ada apa? 2x dikali delta x ditambah dengan delta x pangkat 2. Delta x pangkat 2. Nah, dan ini menjadi turunannya kan? Bagian linier. Tentu saja ini ketika saya ngomong linier, linier terhadap delta x ya, bukan linier terhadap x-nya gitu ya. Jadi ini delta x, ini ditambah dengan delta x pangkat 2. Nah, nanti di sini pendefinisian diferensial. Nah, ini A-nya itu yang ini gitu ya. Karena dia dua dimensi, nanti ada A dan B-nya. Ada A dan B-nya. Ditambah dengan errornya. Errornya itu ya ini, contohnya misalkan di ini. Kalau kamu lihat limit dari errornya berapa ini? Delta X pangkat 2 untuk delta X menuju nol dibagi dengan panjang dari, ini tentu saja menjadi panjang dari delta X ini dibagi menjadi panjang ini ya. Ini menjadi eh, gitu ya. Dan ini akan menjadi apa untuk delta X menuju nol? Dia akan menuju nol. Artinya apa?
eh, suku linier terhadap nanti kalau fx tambah delta x dikurangi fx itu ada suku linier terhadap delta x ditambah dengan suku-suku yang tidak liniernya itu. Nah, dan suku-suku yang tidak liniernya itu errornya itu harus menuju nol. Limitnya itu limit errornya itu harus menuju nol. Nah, ini yang dikatakan dari diferensial total dari suatu fungsi. Ini adalah perumuman dari apa yang kita punya di dimensi yang lebih tinggi ya, di dimensi yang lebih tinggi. Nah, jadi saya punya seperti itu. Lalu misalkan f dari d ini mempunyai diferensial total di x, y, maka diferensial dari f di x, y itu ditulis sebagai df x, y. Kalau tadi kita punya dy, sekarang df x, y artinya df di titik itu dan dia adalah fungsi dari delta x, delta y. Nah, dia adalah bagian liniernya terhadap delta x, delta y. Jadi a dikali delta x ditambah b dikali delta y. Pertanyaannya, A kali delta X ditambah B kali delta Y ini siapa gitu ya? Siapa gitu. Nah, misalkan F mempunyai diferensial total di X, Y dan delta Y sama dengan nol. Begitu delta Y sama dengan nol, maka ini df X, Y, delta X, nol ini akan berubah menjadi A delta X gitu ya. Kalau saya mencari dibagi dengan delta X, lalu mencari limitnya, yaitu do Z do X, dia sama dengan A. Dia sama dengan A. Oh, berarti A-nya itu adalah apa? Turunan parsial dari Z yang adalah fungsi dari fx, y, turunan terhadap A. Gitu ya. Maaf, turunan terhadap X. Gitu. Oke ya. Dengan cara yang sama, nanti B-nya siapa? B-nya itu nanti bisa dibuktikan adalah do F do Y di titik X, Y. Do F do Y di titik X, Y. Gitu ya. Oh, ternyata kalau diferensial total itu nanti A-nya jadi do F do X, B-nya menjadi do F do Y. Gitu ya. Kalau kita lihat contoh lagi, kita lihat contoh lagi. Misalkan katakanlah ini mungkin tapi kamu harus mengingat lagi ya apa artinya turunan parsial dan mencoba. Jadi kalau misalkan saya punya f(x, y)-nya ini adalah katakanlah ini adalah x kuadrat y ditambah dengan y kuadrat gitu ya. Saya coba mencari f turunan parsial terhadap x. X, y ini adalah apa? Diturunkan terhadap x, y-nya dianggap fix, anggap y-nya adalah konstan berapa? 5 gitu ya. Jadi ini x kuadrat dikali 5, maka turunannya adalah apa? Turunan terhadap x ini adalah 2x dikali dengan 5. Jadi ini adalah 2x dikali dengan 5. Jangan lupa y-nya dianggap konstan. Oke ya. Dan cara yang sama ini y kuadrat tapi y-nya konstan diturunkan sama x menjadi 0. Jadi ini adalah 2xy. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Dan cara yang sama f turunan parsial terhadap y dari x, y ini adalah apa? Adalah apa? Turunan terhadap y. Jadi sekarang x-nya dianggap konstan. Jadi ini saya punya 5 kuadrat dikali dengan y. 5 kuadrat dikali dengan y turunan terhadap y ini menjadi 5 kuadrat saja. Tapi ditulisnya jangan 5 ya, ditulisnya x. Dan cara yang sama ini y kuadrat diturunkan terhadap y ini menjadi 2y. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba lihat apa artinya f dari x ditambah delta x, y plus delta y. Coba saya kurangi dengan fx, y. Katanya nanti bagian linearnya itu akan menjadi do f do x, bagian linear terhadap delta y-nya itu adalah do f do y, yang adalah f ini ya. Ini adalah apa? Ini do F, do X di titik X, Y. Ini adalah do F, do Y di titik X, Y. Gitu ya. Jadi ini benar apa? Yuk kita coba. Ini akan menjadi X plus delta X pangkat 2 dikali dengan Y plus delta Y gitu. Ditambah dengan Y plus delta Y pangkat 2. Yuk kita coba hitung. Ini akan menjadi X kuadrat tambah 2X delta X ditambah dengan delta X pangkat 2, maaf, saya salah, terlalu cepat. Ini dikali dengan Y plus delta Y. Oke ya, ini dikali Y plus delta Y. Ditambah dengan Y kuadrat plus 2Y delta Y ditambah dengan delta Y pangkat 2. Kita sederhanakan.
Yang ada Y-nya dulu. Ini ada X kuadrat Y, lalu ada tambah 2X Y delta X, ditambah dengan Y kali delta X pangkat 2. Delta X pangkat 2. Oke ya. Y dikali dengan delta X pangkat 2. Ya, oke. Oh, lagi capek ya. Delta X pangkat 2. Itu baru dikalikan dengan Y. Dikalikan dengan Y, dia menjadi X kuadrat delta Y ditambah 2X delta Y ditambah dengan delta X kuadrat delta Y. Lalu ditambah dengan Y kuadrat plus 2Y delta Y ditambah dengan delta Y pangkat 2. Oke, kita coba lihat yang mana. Oh maaf, ini dikurangi dengan X kuadrat Y tambah Y kuadrat. Ini dikurangi dengan X kuadrat Y ditambah Y kuadrat gitu ya. Dan ini X kuadrat Y-nya hilang. Y kuadratnya juga hilang. Mana Y kuadratnya gitu ya. Jadi sisanya tinggal apa? Sisanya ini adalah kumpulkan yang delta X doang. Ini adalah 2XY saja. Betul, dikali dengan delta X. Betul ya. Ini dikali dengan delta X. Lalu ditambah dengan kumpulkan yang delta Y saja. X kuadrat plus delta Y. Lalu saya punya tambah 2Y dikali dengan delta Y. Ditambah dengan sisanya adalah Y delta X pangkat 2. Lalu saya punya tambah 2X delta Y. Lalu ditambah dengan delta X pangkat 2 delta Y. Lalu ditambah dengan delta Y pangkat 2. Gitu ya. Maka, nah ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi do F, do X di titik X, Y kan? Ah, itu lihat tuh. Persis sama. Ini persis sama dengan ini. Dan cara yang sama, ini X kuadrat plus 2Y itu adalah ini. Jadi ini akan menjadi ini delta X ditambah dengan do F, do Y dikali dengan di titik X, Y dikali dengan delta Y. Nah, ditambah ini errornya. Ini yang kita sebut epsilon dari delta X, delta Y. Gitu ya. Nanti dapat kamu buktikan bahwa limit dari epsilon delta X, delta Y untuk panjang dari delta X, delta Y untuk delta X, delta Y dia menuju 0,0 ini harus sama dengan 0 gitu ya. Kuncinya apa? Ah, sudah sebelumnya ya. Ketika kita bicara tentang limit ada ini pembuktian ini ya. Ketika limit X pangkat N Y pangkat M dengan M plus N-nya itu adalah lebih besar dari satu, kesimpulannya apa gitu ya. Sudah, kita sudah lihat. Nah, kamu coba. Nah, akibatnya nanti ini yang kita sebut. Nah, nanti A, B-nya ini ah, turunan parsial ya. Oke, dengan cara yang sama. Oke, diperoleh B ini dalam bentuk ringkas. Maka saya tulis DZ-nya itu kalau tadi di dimensi satu, DY itu sama dengan F turunan terhadap X, F aksen X dx gitu ya. Delta X berubah menjadi dx. Nah, ini sekarang DZ-nya itu do Z do X dx tambah do Z do Y dy gitu ya. Delta X berubah menjadi dx, delta Y berubah menjadi dy. Nah, jadi sekarang turunan itu didefinisikan sebagai apa? Turunan itu didefinisikan sebagai apa? Nah, turunan fungsi f itu adalah transformasi linear df x, y yang memenuhi adalah apa? Tadi fungsi x, fx plus delta x, y plus delta y dikurangi fxy dikurangi hampiran linear ya terhadap delta x, delta y itu dibagi dengan delta x, delta y itu sebenarnya nol. Artinya si suku sisanya itu harus lebih tinggi dari linear. Sehingga dia akan menjadi nol gitu ya. Dan turunannya itu diberikan oleh apa? Dan turunannya itu diberikan oleh df x, oke ya. Nanti turunannya itu ditulis sebagai do f do x, x, y, do y, ini ya. Apakah ada tulisannya? Ah, oke ya. Ini mungkin saya tambahkan sedikit. Oh, oke ya. Jadi nanti oke. Jadi ini itu nanti dituliskan sebagai
do F, do X di titik X, koma Y dikalikan dengan delta X. Oke, ini jadi DF X, koma Y delta X, koma delta Y ini sama dengan ini DX ditambah dengan do F, do Y X, koma Y DY gitu. Ini saya lihat sebagai vektor perkalian matriks do F do X di titik X, koma Y do F do Y di titik X, koma Y ini dikalikan dengan delta X delta Y gitu ya. Nah, jadi nanti yang disebut turunan itu adalah ini. Ini yang kita sebut turunan ya. Kalau dulu sebelumnya turunan itu nanti di diferensialnya itu adalah apa? F aksen X dikali delta X. Nah, tapi kan sekarang ada variabelnya ada lebih. Nah, ini yang menggantikan delta X saya seolah-olah delta X ini menjadi vektor dan akibatnya nanti turunannya juga dia adalah vektor. Jadi hati-hati nanti turunan F kalau saya punya F fungsi dari R2 ke R, maka turunannya itu adalah fungsi vektor gitu ya, yang isinya komponen pertamanya adalah turunan parsial, komponen keduanya adalah turunan parsial terhadap Y gitu ya. Oke. Dapat dibuktikan bahwa jika turunannya ada, maka turunannya adalah tunggal ya menggunakan konsep limit gitu ya. Nanti ini dapat dibuktikan juga, saya pikir dalam video terpisah saja ya. Kalau misalkan F-nya itu mempunyai turunan di X, Y anggota D, maka F juga kontinu di X, Y. Maka dia kontinu ya. Ini yang kita inginkan. Kalau dia terdiferensialkan di dimensi satu, F dari fungsi dari R ke R, kalau dia terdiferensialkan, dia mempunyai turunan di titik itu, maka dia harus kontinu di titik itu. Dan ternyata ini persis sama. Ya, jadi turunan yang saya inginkan adalah turunan yang ini, bukan turunan parsial tadi. Tetapi pertanyaannya hubungannya adalah apa hubungan antara turunan parsial dengan turunan? Lah, turunan kan itu isinya cuma vektor dengan isinya turunan parsial. Nah, ini hubungannya ya. Jika F himpunan D dari R2 ke R mempunyai turunan di X, Y, maka turunan parsialnya ada. Hati-hati. Tapi pertanyaannya kalau turunan parsialnya ada, apakah dia mempunyai turunan? Tidak. Tadi kita sudah melihat contoh kalau dia punya turunan di satu titik gitu, misalkan di satu titik, tidak menjamin bahwa dia harus continue di sana. Ya, turunan parsialnya ada tidak menjamin bahwa dia punya turunan. Nah, kenapa? Ya, singkatnya seperti ini ya, kamu bisa membayangkan turunan parsial itu apa? Misalkan kamu di titik X, Y, di titik A, B. Turunan parsial itu di sini adalah apa? Oh, bisa saya bikin seolah-olah turunannya dalam, oke ya, seolah-olah turunannya ada, tapi pada arah sini. Turunannya ada pada arah sini. Pertanyaannya pada arah lainnya seperti apa? Ada nggak? Belum tentu ada, gitu ya. Makanya itu tidak menjamin bahwa dia punya bidang singgung gitu ya. Jadi akibatnya nanti turunan parsialnya itu bukan hanya turunan pada arah, nanti kita bicara tentang turunan berarah, bukan saja turunan pada arah X, bukan saja turunan pada arah Y yang ada, tapi dia harus kontinu turunan parsialnya gitu ya. Nah, itu yang syarat dari ini. Nanti kita buktikan pada video terpisah gitu ya. Nah, interpretasi geometrisnya baca mengenai hampiran nilai fungsi dua peubah. Saya pikir ini tidak sulit ya, bahwa nanti adalah apa? Oh ini dan persen kesalahan dari buku teks. Oke. Ini berarti saya punya ini jadi fx tambah delta x, fy ditambah delta y. Kalau ditambah sedikit delta x delta y-nya boleh positif boleh negatif ya. Dikurangi dengan nilai akhirnya itu bisa diaproksimasi dengan ini. Nah ini kan seolah-olah ini delta z, ini adalah dz. Yang ruas kiri adalah delta z, ruas kanan adalah dz. Gitu ya. Jika kita menuliskan delta x adalah x minus A, y minus B, maka saya punya, jadi nanti hampirannya. Kalau kamu mencari hampiran nilai fungsi dua puluh ubah, nanti hampirannya itu dilihat dari diferensialnya saja, gitu ya, turunan parsialnya. Oh ya, dikali delta x gitu ya. Dan cara yang sama, nanti kalau delta x, x minus A, y minus B, kalau saya substitusi, maka kalau yang persis sama apa? Kalau persis sama itu bagian linearnya. Kalau bagian linearnya adalah apa? Ini yang kita sebut sebagai persamaan bidang singgung ya, oke. Nah, lalu kamu coba baca mengenai turunan implisit dan perluasan hasil ke dimensi yang lebih tinggi di buku teks gitu ya. Selanjutnya
kita akan masuk ke dalam aljabar dari turunan ini. Oke ya, ini materinya agak sulit sedikit, tapi bagus sekali. Karena nanti pada akhirnya hasil-hasil ini bisa kita perumum ke Rn. Bukan hanya di R2 ya, fungsi dari Rn ke R. Oke ya, jadi kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan turunan parsial, apa yang dimaksud dengan turunan, apa hubungan turunan dengan turunan parsial beserta seluruh interpretasi geometrisnya. Oke ya, lalu ada yang namanya nanti hampiran dan persentase kesalahan. Oke ya, nanti kita berikutnya akan melihat mengenai aljabar dari turunan ini. Oke ya, terima kasih.